Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Wa ba'du, alhamdulillah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat Thariqah Tijani. Mudah-mudahan khususnya para imam wadhifah, imam hilalah, para satid, wabil khusus khadimul majlis al-barakah Al-Ustadz Aji, mudah-mudahan beliau dipanjangin umur sama Allah, diberikan sehat afiat, digampangin urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, digambul hajatnya sama Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah yang kembali mengumpulkan kita di dalam majalisul khair, di dalam majelis kebaikan. Mudah-mudahan ini tanda kalau kita bakalan diaku sama Syekh Ahmad dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita tahu hari itu adalah malam diperintahkannya salat 5 waktu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebelum itu ana udah jelasin kalau Rasulullah SAW udah salat, ya. Rasulullah mulai dapat wahyu di Gua Hira. Pertama kali dapat wahyu, beliau turun langsung diajarin wudu sama malaikat Jibril. Gimana wudunya? Malaikat Jibril kan pakai sayap. Malaikat itu bisa berbentuk seperti manusia, ya, bisa berubah wujud malaikat itu. Bahkan setiap hari Allah menurunkan manusia-manusia di muka bumi ini, ya, yang mana sebetulnya mereka malaikat. Hakada. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW salat 2 rakaat, salatnya Rasulullah SAW, akan tetapi itu belum difardukan nama Allah Subhanahu wa taala. Difardukannya adalah mulain Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu baru diperintahkan setelah hijrah. Habis Isra Mi'raj Rasulullah SAW baru dapat perintah hijrah. Selang berapa bulan dapat perintah hijrah. Bulan Rajab Isra Mi'raj, bulan Muharram, ya, tanggal 1 Muharram rencana hijrah. Jadi 1 Muharram itu bukan hijrahnya, bukan. Rencana hijrah. Bulan Rabiul Awal, khilaf tanggalnya, ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan sebelum tanggal 1 Rabiul Awal. Beliau hijrah Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal sampai di kota Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat di Madinah 2 tahun kalau nggak salah, baru dapat perintah puasa. Dapat perintah puasa sekitar 1 tahun lebih, 1 tahun setengah di bulan Ramadan, ya. Dapat perintah puasa. Nah, dalam artian Islam ini rukun Islam itu turunnya nggak sekaligus. Ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian ini turunnya kagak bareng, turunnya satu-satu, bertahap. Salat dulu, kemudian zakat, kemudian nggak tahu mana yang duluan, zakat tapi puasa. Akan tetapi setelah lengkap rukun Islam ini, orang masuk Islam harus nerima semuanya ini menjadi kewajibannya dia. Orang Islam nih umpamanya udah masuk Islam, dia salat tapi di bulan Ramadan dia kagak mau puasa, begitu. Kira-kira Islam apa bukan? Bukan Islam. Ya, masuk Islam nih bertahap, salatnya dulu dah, puasanya entar-entaran dulu, latihan dulu. Bisa enggak begitu? Enggak bisa. Begitu juga thariqah kita. Thariqah kita diturunkan nama Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Ahmad memang satu-satu. Pertama dikasih istighfar, salawat Fatih. Kemudian habis itu baru diberikan tahlil, hailalah. Pertama dikasih lazim, kemudian wadhifah, kemudian hilalah. Setelah lengkap semuanya, baru sama Rasulullah SAW diperintahkan untuk mentalkin orang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Nah, tidak ada dalam sejarah Syekh Ahmad talkin lazim dulu begitu, nggak ada. Jadi yang namanya masuk thariqah kayak masuk Islam begitu. Kayak masuk Islam, rukunnya thariqah
Sama kayak rukun Islam, turunnya bertahap, akan tetapi setelah Rasulullah SAW setelah lengkap diperintahkan untuk tabligh semuanya begitu. Sebagaimana orang Islam di bulan Ramadan kagak mau puasa, orang Thariqah juga kalau belum mau wadifah maka belum berthariqah. Tapi memang guru-guru mulia kita yang jauh lebih memikirkan kita, jauh lebih bijaksana daripada kita. Dulu kata Sayyidil Walid Abu ya, memang kalau orang mau talqin dilatih dulu. Inti latihan dulu lazim. Itu bukan talqin, itu ijazah. Itu ijazah lazim. Ya. Masa inti masuk Thariqah Tijani baru lazim meninggal, kira-kira udah ikhwan apa belum? Belum kan? Orang Islam nih baru sholat, belum puasa. Udah masuk Ramadan, dia bilang dia belum wajib puasa. Kira-kira meninggalnya Islam apa bukan? Belum sempurna Islamnya. Begitu juga Thariqah. Tapi kita nggak menyalahkan itu kebijaksanaan daripada guru-guru mulia kita. Anda nggak menyalahkan beliau. Akan tetapi kalau masih ada umpamanya yang baru dapat ijazah lazim, ya, hendaknya bersegera dia minta sama muqaddamnya biar dapat ijazah wadifah, kemudian ijazah hila. Tunjukkan antum udah sanggup begitu. Karena berapa banyak orang yang baru lazim akhirnya meninggal. Ada apa kagak? Ada kan? Kemudian bagaimana status Tijani di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ikhwan apa muhibbin kira-kira yang begitu? Itu statusnya masih muhib. Mudah-mudahan dipaham ya. Mudah-mudahan dipaham. Tujuan aneh bukan Nah, di zaman Syekh Khazin Samsul Mu'in kata Abu ya, rapat para guru kita, para muqaddam kita rapat bagaimana ini kasihan muhibbin yang baru lazim meninggal. Dapat jaminannya hanya untuk dirinya. Keluarganya nggak dapat jaminan. Akhirnya ya mengambil daripada perintah Rasulullah SAW untuk Syekh Ahmad mentalkin orang salihan kana aw asian. Baik itu orang soleh atau masih ahli maksiat, minta talkin, itu undangannya Syekh Ahmad. Talkin. Itu udah undangan dari Syekh Ahmad, talkin. Nanti wiridnya yang bikin dia benar. Kalau Abuya mengibaratkan, ya namanya Thariqah itu bengkel. Mana ada mobil baru dimasukin ke bengkel? Ada mobil baru dibetulin, kan kagak ya? Ada orang belum punya dosa gitu, kagak. Bengkel ini ngebenerin, ngebersihin kita dari dosa. Mudah-mudahan ini mafhum. Ya. Nah, kalau ada saudara-saudara kita yang masih baru lazim, dia belum ngerti, kasih tahu. Kagak ngape-ngape. Kasih tahunya kita karena cinta dan kagak nyalahin guru-guru kita yang mulia. Ya, yang masih mentalkinnya begitu, Anda nggak menyalahkan karena itu memang hasil rapat dulu. Itu hasil rapat. Kemudian mansukh. Ya, keputusan itu dirapatkan lagi, akhirnya dihapuskan karena kasihan orang yang masih muhibbin akhirnya wafat. Hakada ikhwah fillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menciptakan kita jadi manusia ya, menciptakan kita jadi manusia. Sungguh alam semesta ini diciptakan semuanya fokusnya buat manusia sebetulnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu 125 macam ya. 125 macam. Di antaranya satu manusia, satu jin, satu malaik, satu planet. Planet itu ada berapa banyak tuh? Miliaran. Itu satu daripada 125 macam. Dan paling afdolnya daripada 125 macam ini adalah kita manusia. Kita manusia. Dan paling afdolnya dari 125 macam itu semuanya fokusnya ke kita. Diciptakannya untuk kita. Kenapa? Karena ar-rasul minna. Karena Rasulullah SAW min jinsina. Karena Rasulullah dari jenis manusia. Karena itu sih sebetulnya kita jadi perhatikan banget gitu sama alam ini, sama Allah Subhanahu wa taala, sampai semuanya tuh untuk kita. Ibarat film tuh pemerannya kita. Yang lain penonton doang. Yang lain cuman penonton. Planet-planet tuh kan gede banget itu. Ada makhluknya di situ. Dia nonton kita doang. Dari awal sampai akhir. Nah, kenapa kita bersyukur kita jadi manusia? Karena kita Allah lahirkan dengan hafadzah. Kita dilahirin sama Allah itu dengan hafadzah. Allah Subhanahu wa taala mulain kita jadi makhluk, kita lahir jadi manusia, dia langsung diutus malaikat rakib dan atid. Kenapa rakib dan atid ini dibilang hafadzah? Di dalam Islam dibilang hafadzah. Hafadzah ini pengawal, penjaga begitu. Yang lain kagak, enggak dikasih pengawal sama Allah. Kita yang dikasih pengawal. Selain rakib atid buat nulis amal kita, memang dia ngejagain kita.
Dia emang ngejagain kita. Makanya kita disunahin bakar buhur, disunahin pakai minyak wangi, sering-sering pakai minyak wangi, disunahin sering-sering mandi. Buat terima kasih kita sama dia. Itu makanannya dia, jatahnya dia dari kita. Pemberian kita yang bisa diterima sama dia cuman wangi-wangian doang. Cuman wangi-wangian doang. Dan yang paling kagak dia kuat adalah kalau kagak enak baunya. Kalau kita umpamanya udah mulai berasa begitu, kita aja kagak nyaman sama badan diri, cepet-cepet dah. Iya. Cari sumur dah. Begitu maksudnya. Nah, ini berdasarkan suatu hari pernah ya. Di zaman Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, pernah ada di musim Ghazwah. Di musim Ghazwah. Fitnah sangat besar di zaman Imam Ali. Di situ perang saudara banyak terjadi. Di situ perang saudara banyak terjadi. Sehingganya akhirnya para sahabat ini di mawasimil ghazwah, di musim perang yang berkelanjutan, libur berkelanjutan, akhirnya sahabat musyawarah, ini kita ini sekarang banyak perang saudara. Jadi saudara banyak yang jadi musuh. Kita takut nanti Amirul Mukminin tahu-tahu didatangin rumahnya dicelakain, kata sahabat. Ayo sekarang kita jaga rumah Imam Ali. Kita jaga rumahnya Amirul, jadi pengawal dia, tanpa izin nama Sayyidina Ali. Jadi nggak ada pengawalnya. Rumahnya presiden nggak ada pengawalnya begitu. Dijagain, tahu-tahu dijagain depan. Sayyidina Ali keluar mau sholat. Sayyidina Ali keluar mau sholat. Ente lagi pada ngapain di sini? Kata Sayyidina Ali. Dan harus darah, kita lagi jagain rumah ente, wahai Amirul Mukminin. Oh, ente jagain aneh. Sayyidina Ali ini paling jagoannya jagoan. Abuya tuh bilang, Sayyidina Ali radhiyallahu an itu udah pada capek kali ya sebetulnya antum. Lanjutin nggak apa-apa. Udah mulai ceramah lagi Bang Husain itu di belakang. Gatel mah pisan normalnya. Imam Ali, Abuya pernah bilang tuh, kan kalau ente melakukan apa-apa kata Rasulullah, maka lakukan pilihan terbaik. Kemudian habis itu Rasul mengatakan, in qataltum ahsinul qatlah. Kalau ente mau bunuh, perbaikilah membunuh, begitu sampean. Bagaimanakah membunuh yang paling baik? Membunuh yang paling baik itu memang nyembelih, menggal. Makanya Dzulfaqar itu pedangnya Sayyidina Ali paling tajamnya pedang. Paling tajamnya pedang. Bukan lagi leher ya, kalau pedangnya Sayyidina Ali itu kalau dipakai buat nebas kepala aja sampai tembus. Tajamnya tuh ya. Tajamnya pedang Imam Ali. Nah itu ciri khasnya Sayyidina Ali, saking rahimnya sama musuh, dia kalau perang pasti musuhnya itu harus putus palanya. Harus putus palanya. Dan kata Abuya, setiap perang korban yang palanya putus itu rata-rata lebih separuh korbannya dia sendiri. Jadi kalau musuh 5.000, 10.000, 5.000 lebih korbannya Imam Ali. Jagoannya jagoan, begitu ada yang ngejagain, kira-kira merasa konyol apa kagak? Dia sekali gentak mati semua ini orang. Akhirnya kata Sayyidina Ali, ente orang bumi, ente makhluk bumi apa makhluk langit? Kata Sayyidina Ali. Ketika orang bilang mau ngejagain, ente makhluk bumi apa langit? Kata Imam Ali. Makhluk bumi. Katanya ini orang pada langsung mulai bingung dan dia. Makhluk bumi. Kalau ente masih merasa ente makhluk bumi, kita semua diatur sama yang di langit. Kita kata Imam Ali, ente tahu nggak? Ente tahu nggak? Kita ini mulai lahir, Allah udah kirimin dari langit penjaga kita, hafadhah kita. Yang mana yasrif anna su'a. Dia yang ngejagain kita, bukan kita. Kita aja jaga diri kita kagak bisa. Itu hafadhah. Kita mau kecelakaan kagak jadi. Dia yang ngejagain. Itu malaikat yang ngejagain. Kecuali illa ma qad kataballahu lana. Kata Imam Ali, kecuali musibah yang emang udah dicatat sama Allah buat kita. Jadi malaikat rakib atid nih tahu jadwalnya kita kena balak tuh kapan. Jadwal kita kena balak dia tahu dan dia sedih begitu. Karena pada saat itu balak mau datang udah ditakdirin, ini malaikat harus pergi dulu meninggalkan kita sebentar. Karena tugas dia hafadhahnya kita. Ketika kita kecelakaan dia pergi meninggalkan kita. Ya, makanya paling enak orang yang banyak selawatnya.
Berkendara nih berdua, satu baca salawat, satu kagak, tabrakan. Sering banget yang baca salawat kagak ngapain-ngapain. Kenapa? Kalau orang baca salawat diikutin terus sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ali, itu malaikat ngejagain kita terus, nggak butuh kita sama penjagaannya orang, udah dikirimin sama Allah. Sayangnya sama Allah sama kita lebih daripada kita sayang sama sesama. Akan tetapi ketika kita udah dicatatkan sama Allah mau dapat bala bencana, maka itu malaikat pergi meninggalkan kita sesaat untuk kita mendapatkan. Dan dia sedih kalau kita sebelum itu tidak melakukan perkara yang menjadi dafi'ah, yang menjadi penolak bala itu. Kalau kita melakukan perkara yang menjadi penolak bala itu, maka nggak jadi itu bala. Dia bahagia karena dia sayang sama kita lebih daripada kita. Ya, bayangin ini malaikat berapa sedihnya ketika ya, bala tersebut dicatatkan atau ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasihnya. Apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah kena musibah apa kagak? Bala apa kagak? Sering. Rasulullah di Taif disambitin. Inti bayangin nasibnya tuh batu yang dipakai ame ya Dajjal nih, ame Dajjal dipakai buat nyambit Rasulullah. Ini batu teriaknya bagaimana kira-kira? Batu yang berperan buat melukain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ya batu besar ya. Batu besar ada dua, di Uhud ada, di Ka'bah juga ada. Ketika ada orang pengen banget ngebunuh Rasulullah SAW, dia naik ke Ka'bah. Dia bawa batu gede, dipanggul, dibantuin tuh naik ke Ka'bah, nungguin Rasulullah wirid. Ketika Rasulullah SAW wirid, didorong itu batu biar nimpe itu batu sampai ngerem sendiri dia. Kagak reda dia mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau batu aja kagak reda, bagaimana nasib orang-orang yang mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang kafir kita kagak bahas. Kita kagak bahas. Ada satu riwayat, mungkin antum udah dengar ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari kalau udah dengar kasih kode aja. Biar cepat kelar. Soalnya anda datangnya belakangan, belum ngerasain capeknya antum begitu. Ketika suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul alaihassalam, lam yajid fiha syai'. Rasulullah SAW tidak menemukan di rumah Sayyidah Fatimah rezeki apapun. Nggak ada makanan, nggak ada apa-apaan. Kemudian Rasulullah SAW, kalau Sayyidah Fatimah mungkin kuat. Akan tetapi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak kecil kelaparan sampai 3 hari nggak kuat, sakit. Nggak tega Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, rumah Sayyidah Fatimah alaihissalam, satara wajhah. Waktu sabar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tutupin wajahnya cari kerjaan Nabi Muhammad SAW. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, bahkan disebutkan Nabi Muhammad Busiri, fa inna min judika dunya. Dunia ini kedermawananmu wahai Rasulullah SAW. Dunia dan bahayanya dan petakanya dan madaratnya dan fitnahnya itu termasuk pemberiannya Nabi Muhammad. Al-Ga'il ahlu tahqiq, yang mengatakan adalah orang yang membuktikannya, menyatakannya, Imam Al-Busiri. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW tuh kalau dalam urusan muamalah beliau cari yang jauh. Kalau dalam urusan bisnis mau kerja apa, cari yang jauh, cari orang yang nggak begitu kenal. Kalau perlu orang kafir, nggak mencari pecintanya, nggak mencari orang yang mencintai Rasulullah SAW. Takut akhirnya dianggap memanfaatkan begitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah kita ini diperintahkan untuk menjadi pecinta. Akan tetapi Rasul pernah mengatakan ahbib habibaka haunan. Ahbib habibaka haunan, kata Rasulullah SAW. Cintain orang yang ente cinta biasa-biasa aja. Cintain orang yang ente cinta biasa-biasa aja. Rubbama yakun baghidak yaumamma, kata Rasulullah. Rubbama yakunu baghidak yaumamma. Bisa jadi suatu hari ente bakal disakitin, sakit hati ente dibikin sama dia, akhirnya ente benci sama dia yang berlebihan juga. Jadi mencintai itu biasa-biasa aja. Kalau mau cinta yang berlebih, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, aulianya Allah. Pada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu, ma yukhibuna
Nggak bakalan Allah Subhanahu wa taala mengecewakan pecintanya. Nggak bakalan Rasulullah SAW mengecewakan pecintanya, nggak bakalan. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu mengecewakan. Kalau masih orang biasa, potensinya besar buat ngecewain kita ya. Jadi cintanya haunan aja, santai aja kata Rasulullah SAW. Wa abghid baghidaka haunan. Kalau benci juga biasa-biasa aja. Benci sama orang biasa-biasa, jangan terlalu benci. Rubbama yakuna baghid habibaka ya umama, barangkali suatu saat ente bakal cinta sama dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW enggak suka memanfaatkan orang yang mencintainya. Pergi Nabi Muhammad SAW jauh, ditutupin wajahnya, cari kerjaan. Dapat di pinggiran kota, dapat kerjaan apaan? Dapat kerjaan nimbak sumur. Udah pada tahu belum nih ceritanya? Kalau udah kita tutup aja makan. Belum beneran. Bang Husen enggak tahu kali Bang Husen? Tahu deh. Kemudian akhirnya dapat Rasulullah SAW kesepakatan dapat kerjaan. Apa kerjaannya? Nimba air di sumur. Kebetulan ini sahabat, tapi sahabat yang jauh, yang ketemu sama Rasulullah SAW tuh masih jarang banget, masih jarang. Jadi belum tahu pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW jarang banget punya baju lebih dari satu, jarang. Kenapa? Karena baju kalau udah jadi bajunya Nabi SAW, berdoa dia biar kagak diganti-ganti. Berdoa biar nggak diganti-ganti, saking wah istimewa banget. Kalau JD aja sebongkah kayu aja ketika diganti teriak-teriak dia. Teriak-teriak wahana ilahil jaz'u hanina hazinin hanin. Teriakan kayak teriakan orang yang diharamkan Allah ketika ditinggal wafat keluarganya. Begitu. Wailai, teriak begitu. Akhirnya dipeluk sama Nabi Muhammad SAW. Baru diam kata Rasulullah. Ya, kata demi Allah kalau aneh kagak peluk dia, sampai kiamat kagak berhenti dia nangis kata Nabi Muhammad. Sampai kiamat kagak berhenti dia teriak kata Rasulullah SAW. Akhirnya ini ketemu sama seorang, ternyata dia Muslim, minta kerjaan Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang semua nih fokusnya buat Rasulullah SAW. Cari kerjaan, dapat kerjaan. Apa kerjaannya? Nimba air di sumur. Sumur tuh di sana antara 40 sampai 60 meter. Airnya nggak kelihatan. Kalau ada bulan baru kelihatan. Kalau Zam-Zam itu mukjizat. Itu mukjizat. Dengan upah satu timba air, upahnya 3 butir kurma. Satu timba air, upahnya 3 butir kurma. Nimba Nabi Muhammad SAW. Ketika nimba Nabi Muhammad SAW, kira-kira kalau 40 meter nimba berasa apa berasa? Tangan kira-kira panas apa kagak? Itu adem Bang Husen wali dia. Wali kupret. Salam Muhammad. Maaf ya, aneh belakangan lagi kasar mulu ngomongin nih, bawaan orang. Kemudian akhirnya kata Rasulullah SAW, ini tambang sampai kagak tega. Tambang sampai kagak rida, kagak rela. Ya Allah, masa sih aneh jadi makhluk yang nyakitin tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa ngelukain tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qata'a nafsa, ini tambang sampai mutusin diri. Lagi dipakai nimba sama Rasul, putus tambangnya. Apa iya orang nimba tambang sampai putus? Memutuskan diri ini tambang. Tujuannya ini tambang pengen ta'adub sama Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata yang didapat beda. Kenapa beda? Yang punya tambang ngomel. Dia kagak tahu yang nimba siapa, yang nimba Habibullahi Rasulullah SAW. Ghadaba alaih, marah, celaka inti. Baru kenal aneh sama inti, baru sekarang aneh pakai inti, udah inti putusin tambang aneh. Diomelin Nabi Muhammad SAW, diem. Inti kalau presiden lagi nyamar begitu diomelin rakyat, kira-kira dia mau apa kagak? Akhirnya ketika lagi diomelin Rasulullah SAW, dipukul Pak. Dipukul ini Rasulullah SAW. Bayangin malaikat rakib atidnya Nabi Muhammad SAW ketika meninggalkan untuk terima dipukulnya Nabi Muhammad SAW. Kayak gimana? Alam kira-kira bagaimana ngelihatnya? Ada tangan yang berani memukul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW minta maaf, kemudian terserah. Mau gantiin juga Rasulullah SAW nggak bisa. Kalau nggak dimaafin mau dihukum apa begitu kira-kira. Selesai, beres urusan, pulang Nabi Muhammad SAW. Beres urusan Rasulullah SAW pulang, diamatin dari jauh.
sama sahabat lain. Sahabat mengenali orang itu adalah Habibullah Sayyidina Muhammad SAW. Datang kepada sahabat, ente barusan ente yang memukul itu, nggak salah lihat nih, ente pukul barusan itu. Kalau naam, dia bikin salah, dia bikin salah. Dia nimba, aneh punya sumur, dia nembak, diputusin tambangan sama dia. Baru sekali dia putusin tambangannya. Aneh pukul dia. Aneh pukul. Ente tahu itu siapa? Enggak, aneh enggak kenal. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang barusan ente pukul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin hancurnya hati ini sahabat. Ma ra'aitu ahad yuhibbu ahad ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aneh enggak ngelihat kata orang kafir nih. Orang cinta sama orang kayak cintanya sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Bukan nggak cinta ini orang, tapi dia kagak tahu. Tapi dia kagak tahu. Pelajaran di sini juga, jangan kita jadikan hukum itu sebagai senjata kita membidik orang. Kayak ini yang punya sumur, dijadikan hukum senjata dia buat ngebidik orang. Hukumnya orang bikin salah, ya salahin. Orang bikin salah, hukumnya disalah. Hukum itu, syariat itu, Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk membidik kita sendiri. Untuk membidik diri kita sendiri. Agama itu nasihat buat diri kita sendiri. Bukan buat kita sampein ke orang. Mungkin yang paling celaka nih tukang bikin nasihat, tukang nasihatin orang kayak aneh nih. Berpotensi buat lupa diri. Berpotensi buat lupa diri. Nasihat buat diri kita. Jadi kalau kita dengar, jangan buat, ntar aneh bilangin nih si fulan. Bukan buat fulan, buat ente. Kita dengar setiap ajaran, setiap pelajaran, bukan untuk kita akhirnya, si fulan nih yang begini. Bukan, koreksi diri kita. Kita begini apa kagak? Kita begitu apa kagak? Itu agama Allah bikin buat begitu. Yang paling istimewa orang yang kagak memanfaatkan syariat, ya, sebagai tuntutan untuk haknya. Contoh syariat mengharamkan anak durhaka kepada orang tua. Akhirnya karena posisi dia orang tua, dia memanfaatkan itu, dia streng sama anaknya. Durhaka ente, bisa celaka ente. Coba kalau hawin, kalau mudah jadi orang tua, kayak uminya Alqamah. Contoh uminya Alqamah itu sahabat, disayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dia kaku. Dia uminya kaku. Ini Alqamah pernah ngebeliin baju cakepan buat bininya ame dari buat umi. Coba kalau uminya umpamanya biasa-biasa aja. Kira-kira jadi celaka enggak tuh Alqamah? Enggak. Kalau uminya biasa-biasa aja. Mungkin emang ukuran yang pas sama aneh. Yang ini kalau posisi kita adalah orang tua. Tapi kalau posisi kita adalah anak, jangan jadi kayak Alqamah begitu. Jadi lihat posisi kita juga, bisa dipahami. Kalau posisi kita anak, jangan nuntut daripada orang tua, jangan nuntut daripada saudara, begitu. Jadi agama itu untuk diri kita sendiri. Orang yang hawin ya, orang yang memudahkan, nggak gampang nuntut haknya dia. Jangan lagi dalam ubudiyah, jangan lagi dalam hubungan darah. Apalagi dalam hubungan tarigah. Dalam hubungan muamalah aja, dalam hubungan bisnis, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha la yudkhil rajulan minal mushtari ya'wil bayya'a haunan." Sahlan. Sesungguhnya nanti Allah memasukkan orang laki ke sorga, padahal tuh orang ibadahnya berdagang. Atau pembeli atau pedagang yang mudah dan memudahkan. Jadi pedagang yang memudahkan, pedagang tuh bagaimana? Ya, kita jualan nih. Ditanya sama pembeli, "Bang, nih harganya berapa rambutan?" 10.000. 10. Pedagang yang memudahkan tuh bagaimana? Pembeli nawar, 5.000 deh bang. Ya udah, nggak apa-apa. Itu namanya pedagang yang memudahkan. Kalau rugi bagaimana, Beb? Itu min aqwa ikhfa'is sadaqah. Paling kuatnya menyembunyikan sedekah itu adalah dengan jualan rugi. Itu sedekah yang paling sir tuh. Sedekah yang paling sir, kaifiatnya para wali itu, yang paling hebat siasatnya di dalam bersedekah, belagak dagang tapi rugi. Teng. Belagak dagang tapi rugi. Kalau pembeli juga begitu. Ganti yang ini. Enggak, insya Allah sebentar lagi selesai. Kirang langsung Bang Husein. Nasi uduk bukan nih.
Akhirnya, ya, orang pembeli yang memudahkan itu seperti apa? Membeli yang memudahkan. Bang, nih harganya berapa? 10.000. Ya udah, aneh beli. Nggak cocok sama ibu-ibu zaman sekarang tapi. Nggak nawar kayaknya nggak sah gitu ya. Hati udah murah tuh nggak nawar kayaknya kita bodoh banget. Padahal bisa masuk surga kita gara-gara itu. Gara-gara itu kita bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Di antara fadilahnya kita bisa sedekah sir. Satu. Keduanya apa namanya? Kita bisa menghindari ini pedagang dari berbohong. Karena kalau kita nawar rata-rata pedagang tuh jawabnya belanjanya aja belum segitu. Bohong apa kagak tuh dia? Gara-gara siapa dia bohong? Kita nawar. Bang Husen dia mudah sen. Modal, nah begitu tuh. Pedagang di neraka begitu modelnya. Salam Muhammad. Gampang banget, apalagi di dalam muasyarah. Kita jadi orang tua yang gampang sama anak, nggak gampang marah, nggak gampang melaknat. Kita melaknat orang tuh, kata Rasulullah SAW, kita melaknat orang, aneh laknat, mal'un ente. Kalau ya, itu laknat sama Allah subhanahu malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala dibawa ke langit. Laknat yang kita ucapkan. Setiap kita mengkutuk orang, kutukan itu dibawa ke langit sama malaikat, ditolak sama langit. Dibawa ke bumi, ditolak sama bumi. Kemudian baru itu kutukan dibawa kepada orang yang dikutuk sama kita. Kalau dia laisa bihi ahlan, kalau dia ya, bukan ahli, bukan layak untuk dikutuk. Ya. Jadi kalau mau ngutuk orang tuh kalau udah siqat bener baru. Itu juga nggak terpuji, bukan dibolehin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk kutukan itu kepada dia. Kenapa ya? Enggak, ini suaranya ada ini. Ada. Kemudian kutukan itu baru masuk. Kalau dia bukan orang yang ahli terhadap kutukan itu, kalau ini orang si A mengkutuk si B karena menganggap ini si B berlaku sesuatu begitu. Kalau ternyata dia kagak melakukan itu, dia kagak melakukan, kutukan itu akan kembali kepada yang berucap. Laknat itu akan kembali kepada dia. Dua-duanya dah. Hah? Oh, belum nyalain. Enggak, ntar lagi Pak Haji. Ngawe-ngawe ini dia udah. Kemudian akhirnya kutukan itu akan kembali kepada orang. Jangan mudah kita untuk menuntut begitu. Jangan posisi kita jadikan untuk membidik orang. Si fulan begini. Makanya Sayyidina Ali bener banget ngajarin kalau orang ngormatin ente, orang muji ente, lempar pakai pasir biar kita kagak lupa diri. Karena kita semuanya masih diajak permainan. Kita masih di dunia. Semuanya kita bakal dihisap sendiri-sendiri. Semuanya bakal dihisap sendiri. Kemudian akhirnya setelah dia tahu kalau itu Rasulullah SAW yang dipukul sama dia, nangis sejadi-jadinya nih sahabat. Nangis sejadi-jadinya sampai dia kagak rida punya tangan. Buat apaan aneh punya tangan kalau aneh mati ini tangan bakalan nuntut aneh ke neraka nanti. Ini tangan diciptain dari apa kira-kira? Kok bisa inti? Ditakdir, ada catatan inti memukul Nabi Muhammad SAW. Langsung gak pikir lagi. Akhada sikin kata ayadah. Diambil pisau, diputusin tangannya dia. Diputusin tangannya sambil nangis. Kenapa inti kagak minta maaf? Kata sahabat yang ngasih tahu. Rasulullah SAW raufun rahim. Rasulullah cinta. Cintanya lebih daripada murka. Gak bakalan marah. Gak ada marahnya Rasulullah kalau buat pribadinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagak. Aneh malu deh. Atau dimaafin juga nanti mau ngadep kepada Allah. Bagaimana aneh dengan tangan ini? Ayo. Sekarang kita temuin Nabi Muhammad SAW biar ini dapat maaf. Dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Dibawa inda dari Sayyidah Fatimah alaihissalam. Ketika sampai ke rumah Rasulullah SAW cerita, ini sahabat ya Rasul, ini tadi kagak tahu kalau engkau adalah Rasulullah SAW. Memang beliau sengaja menutupi Rasulullah SAW. Terus dia kesini mau minta maaf. Udah aneh maafin. Emang aneh yang salah. Kan aneh yang mutusin tambangnya. Kan emang aneh salah. Udah haknya udah. Hal jazaa'ul ihsan udah haknya begitu. Enggak ya Rasul, dia benar-benar minta maaf ya Rasul. Dia benar-benar ini minta maafnya. Dia udah sampai motong tangannya sendiri. Kaget Nabi Muhammad SAW. Rasul lebih sakit ketika umatnya sakit kayak begitu. Apalagi sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, perlu apa inti? Buat apaan? Ini konyol. Kagak perlu. Kata Nabi, tolong cari tangannya sampai ketemu.
Tangan yang dipotongnya, cari, kata Rasulullah SAW. Disuruh cari sama Nabi Muhammad SAW. Ketemu itu tangan, bawa kemari. Diterima sama Rasul, ambil kisahnya aneh. Ambil sorban aneh, kata Nabi Muhammad SAW. Ditaruh itu tangan, disambungin, ditutupin pakai sorbannya Nabi Muhammad SAW. Dibebet pakai sorban, diusap sama Nabi Muhammad SAW. Diangkat sorbannya, kembali lagi itu tangan udah. Adakah makan? Dan itu tangan gak pernah bikin dosa. Pernah disambung sama Nabi Muhammad, gak bisa udah bikin dosa. Udah ada asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya ketawaduannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemerdekaannya hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mau di dalam urusan apa istilahnya, beliau kelaparan aja gak mau cerita sama orang. Gak mau, kecuali ahlul khasais, kecuali orang-orang khusus kayak Sayyidina Abu Bakar. Tapi biasanya kelaparan juga mereka. Kelaparan juga, karena di Madinah kan Sayyidina Abu Bakar udah kagak bawa apa-apaan. Makanya ketika Fathu Mekah tuh, ketika Fathu Mekah mau nyambung lagi, Bib, kata Bang Husain. NB kan gak ada yang panjang, Bang Husain. Makanya ketika Fathu Mekah itu perang yang kagak ada korban jiwa. Karena bukan, makanya nggak dibilang perang, dibilangnya Fathu Mekah. Padahal di situ Rasulullah SAW bawa pasukan 10.000 atau lebih. Kenapa? Karena Rasulullah sebelumnya mau haji dihalangin, kagak boleh. Sebelum Fathu Mekah tuh Rasulullah bawa rombongan mau haji, nggak dikasih masuk sama kafir Quraisy. Bawa pasukan dah sekalian. Bawa pakaian ihram malah dilarang masuk. Rasul udah kangen banget sama kota Mekah. Ketika Fathu Mekah Rasulullah SAW bawa pasukan yang banyak, tahu orang Mekah kocar kacir, kabur semuanya. Nggak ada perlawanan, pada ngumpet ke jurang kemana. Yang kepergok masuk Islam. Yang kepergok masuk padahal masuk Islamnya gara-gara kepergok. Sekarang di sorga apa di neraka? Di sorga lah, lang sahabat. Lah sahabat di sorga semua kata Nabi. Kecuali munafikin ya. Kecuali munafikin. Ya kayak Abu Sufyan kan gara-gara kepergok dia masuk Islam. Akhirnya jadi pecinta Rasulullah luar biasa. Abu Sufyan dan lain sebagainya. Ikrimah juga anaknya Abu Jahal ya. Masuk Islam banyak, begitu banyaknya. Begitu banyaknya berkahnya Fathu Mekah tuh. Akhirnya ganimahnya banyak. Rampasan perangnya banyak. Ontak-ontak ternak tuh semuanya. Yang tadinya memang mereka merampas dari saudagar-saudagar sahabat Rasulullah SAW. Ganimah ini udah. Ganimahnya banyak banget. Ganimahnya banyak. Dibagi sama Rasulullah SAW ganimah. Dibagi. Yang paling banyak dibagi, ya, yang banyak itu sahabat-sahabat muhajirin. Sahabat-sahabat yang dari Mekah ke Madinah. Dikasihnya onta, apaan aja deh. Macem-macem. Sahabat yang dari Madinah, sahabat Ansor, cuman dikasih makanan doang. Makanan buat di situ itu juga. Dikasih jatah ganimah makanan doang. Kalau kita pakai matematika, kita bilang, orang akan mengatakan, oh ini tidak adil. Padahal Rasulullah SAW nggak bakalan mengkesmah, kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah dibagi udah, ya dibagi. Bukan nggak adil Rasulullah, itu perintah Allah. Dan hebatnya Rasulullah SAW, rampasan perang, mau banyak kayak pagi mana, satu doang yang kagak kebagian orang Islam, dirinya sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan putra-putrinya. Yang nggak kebagian tuh beliau, Siti Fatimah nggak kebagian. Semuanya buat yang lain. Ya, kira-kira begitu menurut sejarah. Kemudian akhirnya ketika udah dibagi, selesai, dikumpulin nih sahabat-sahabat Ansar, sahabat Madinah, orang-orang Madinah. Inti kagak cemburu kata Rasulullah SAW. Inti kagak bingung, kok aneh kayak pilih kasih, kayak lebih sayang sama orang-orang Mekah. Kok orang-orang Mekah aneh kasihnya macam-macam banyak, inti cuma dapat makanan doang. Apa kata orang Madinah? Enggak ya Rasul, kita enggak cemburu. Kita kagak bingung. Enggak ada masalah buat kita. Sungguh yang jadi masalah buat kita sekarang, ya, yang ada di dalam pikiran kita sekarang, kita khawatir engkau enggak mau ikut balik lagi sama kita ke Madinah, kata Rasulullah SAW. Kita cuma takut itu ya Rasulullah SAW. Nah, untuk itu aneh bertanya, kata Nabi Muhammad SAW. Inti kagak dapat ghanimah. Tapi inti dapat aneh, kata Rasulullah SAW. Inti dapetin aneh. Inti dapetin aneh. Aneh bakalan ikut inti ke Madinah. Dan selama bumi masih ada, aneh akan tetap di kota Madinah, kata Rasulullah SAW. Ya. Kira-kira orang Madinah bahagia apa bahagia?
Bahagia banget. Kita aja orang banyak dosa aja kalau begitu kita mauan Rasulullah. Benar apa kagak? Mauan Rasulullah sallallahu alaihi. Kita ini umpamanya sekarang nih, kalau dikabarin Rasulullah SAW masih hidup di Madinah, kita berangkat apa kagak? Maksain apa kagak? Mampu apa kagak? Mampu apa kagak? Mampu kalau maksain mah ya. Emang Rasul meninggal? Rasulullah emang meninggal? Kira-kira ke Madinah ada Rasulullah apa kagak di sana? Rasulullah tahu apa kagak yang ke sana siapa aja? Setiap hari jutaan orang di sana Rasul tahu absennya apa kagak? Antum udah ada apa belum? Kamana wae? Ayo dong maksain. Anggap Rasul, memang Rasul masih ada. Rasul ada ila rafiqil a'la. Malaikat ngejemput cuman mau ketemu sama Allah. Rasulnya masih ada tetap di situ. Banyak musyahadahnya. Syahadahnya, buktinya banyak orang ziarah ke sana ditemuin sama Nabi SAW. Daripada guru-guru kita, akhir kita begitu banyaknya. Ayo, kita belum nyampe bukan karena belum mampu, belum mau. Kalau kita maksud nggak usah dehem Bang Husen. Belum mau kita, kalau mau dipanggil, mampu nggak mampu dipanggil sama Allah. Ya, tinggal kitanya mau apa kagak. Kan wazifah beb iya dah. Iya dah, terserah antum dah. Tapi masa sih antum redo sampai meninggal nggak pernah nyampe Mekah Madinah? Kira-kira redo apa enggak ya? Redo apa enggak ya? Rugi apa untung? Rugi. Jalan-jalan nyampe kemana tahu tuh? Ke pantai kemana itu ya? Nyampe. Mendingan ke situ apa ke Mekah kira-kira? Kan lebih mahal beb. Ya udah nggak usah jalan-jalan berapa tahun gitu. Sallallahu Muhammad. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Betul, beliau membuktikan janjinya beliau di Madinah. Sampai sekarang ada seorang ulama cerita. Ya, di zaman ini dia pergi umrah. Sampai di Madinah, biasa umrah kan ke Madinah dulu. Belanja di Madinah. Ini ulama seorang perempuan, seorang wanita. Luar biasa. Insya Allah antum pada kenal juga sama beliau. Belanja di Madinah, setelah belanja di Madinah, umrah ke Mekah. Ternyata, ya, belanjaannya kurang. Masih ada yang perlu dibeli lagi. Ini beliau sendiri yang cerita. Ada belanja lagi di Mekah, nyari yang sama biar adil. Oh, si fulan belum kehitung, begitu maksudnya. Akhirnya beli lagi. Beli ternyata dari baju yang sama modelnya, kira-kira sama mereknya begitu, harganya lebih mahal. Di Mekah harganya lebih mahal. Ditawar kagak dapat. Akhirnya dia bilang, aneh kemarin beli di Madinah. Beli di Madinah harganya cuma sekian. Ente beli di mana kata ente? Di Madinah. Jangan ditanya kalau orang Madinah. Orang Madinah udah punya Rasulullah. Mereka dagang belagak doang katanya. Mereka udah punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya ibadah buat Rasulullah SAW. Dagangnya ibadah, apaannya aja ibadah. Jangan ente tanya, kagak doyan duit orang Madinah mah kata dia. Ini yang ngomong pedagang di Mekah. Ini bukti bahagianya sahabat Ansar ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ane ikut ente bakalan di Madinah selamanya ane." Mudah-mudahan kita juga sebagai ikhwan yang mana Rasulullah SAW mengatakan meninggalnya ikhwan itu saya kawal terus kata Nabi Muhammad SAW. Hatta yakun fi jiwari fil jinani, sampai itu menjadi tetangga saya di surga. Mudah-mudahan kita menjadi yang demikian ya. Mahal loh ini mahal banget nih. Meninggal jadi muridnya Syekh Ahmad harganya mahal banget ya. Mudah-mudahan kita diaku sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Allahumma hsyurna fi zumrati abil faidat Tijani wa amidna bi madadi khatmil awliyal kitmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Minta maaf kalau punya salah ya semuanya ya. Nah, dimaafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.